Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini Selasa 1 Desember 2020, PPS Provinsi Maluku Utara kembali merilis berita resmi statistik berupa indikator-indikator strategis di Maluku Utara. Yang pertama adalah perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Ternate bulan November 2020. Pada bulan November 2020, terjadi inflasi di Kota Ternate sebesar 0,78%. Dengan demikian, inflasi tahun kalender yakni November 2020 terhadap Desember 2019 adalah sebesar 1,42%. Sementara inflasi tahun ke tahun yaitu November 2020 terhadap November 2019 adalah sebesar 1,66%. Jika kita perhatikan dari 21 kota IHK di kawasan timur Indonesia, terdapat 17 kota mengalami inflasi dan 4 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual, yakni sebesar 1,15%. Dan inflasi terendah terjadi di Timika sebesar 0,03%. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kendari yakni 0,22% minus, dan deflasi terendah terjadi di Palopo sebesar minus 0,01%. Slide berikutnya adalah gambaran inflasi di kawasan timur Indonesia secara grafis, mulai dari inflasi tertinggi hingga terendah dan deflasi terendah hingga tertinggi. Kota Ternate berada pada urutan ketiga inflasi terbesar di kawasan timur Indonesia pada bulan November 2020 ini. Selanjutnya adalah perkembangan tingkat inflasi. Kalau kita perhatikan perkembangan inflasi bulan ke bulan pada 3 tahun terakhir, terlihat bahwa pada bulan Juni, Juli 2018 sedikit bergejolak. Pada bulan Juni terjadi inflasi sebesar 1,71% dan bulan berikutnya terjadi deflasi sebesar minus 1,17%. Perkembangan inflasi bulan ke bulan 3 tahun terakhir dari grafis tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019
atau grafik yang berwarna hijau, inflasi lebih terkendali. Sementara kalau kita perhatikan inflasi tahun ke tahun pada periode 3 tahun terakhir, bahwa inflasi sepanjang tahun 2020 ini cenderung lebih rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Slide berikutnya adalah andil dan tingkat inflasi menurut kelompok pengeluaran. Inflasi sebesar 0,78% pada bulan November ini. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok pengeluaran transportasi, yaitu sebesar 3,03%, dan ini memberikan andil inflasi pada bulan November sebesar 0,32%. Dari kelompok pengeluaran ini, subkelompok yang mengalami inflasi terbesar adalah pada subkelompok jasa angkutan penumpang, yaitu mengalami inflasi sebesar 6,97%. Kemudian kelompok pengeluaran terbesar kedua terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sebesar 1,42%. Subkelompok yang mengalami inflasi terbesar terjadi pada subkelompok makanan, yaitu sebesar 1,79%. Beberapa komoditas yang dominan mengalami kenaikan harga sehingga menyebabkan inflasi pada bulan November 2020 antara lain tarif angkutan udara dan beberapa jenis ikan segar dan tomat. Slide berikutnya memberikan gambaran menurut komponen. Inflasi pada bulan November sebesar 0,78% terdiri dari komponen bahan makanan mengalami inflasi sebesar 2,07%, dan ini memberikan andil inflasi umum sebesar 0,47%, dan komponen energi mengalami deflasi sebesar 0,15% dan memberikan andil kepada inflasi umum sebesar minus 0,01%. Saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku Utara pada bulan November 2020. Nilai tukar petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima oleh para petani dari hasil produksinya dengan indeks harga yang dikeluarkan petani untuk membiayai konsumsi dan biaya produksinya. Nilai tukar petani pada bulan November 2020
yaitu sebesar 96,56%, naik 0,40% dibandingkan bulan yang lalu pada bulan Oktober, yaitu sebesar 96,18%. Kalau kita perhatikan menurut NTP Sun Sektor, beberapa subsektor mengalami kenaikan tertinggi meskipun relatif kecil jika dibandingkan antar subsektor, terjadi pada subsektor peternakan, yaitu sebesar 0,87%. Sementara itu, nilai tukar petani pada subsektor tanaman pangan dan pembudidaya ikan mengalami penurunan. Berikutnya, nilai tukar usaha petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima oleh petani dari hasil produksinya dengan indeks harga yang dikeluarkan petani untuk biaya produksi para petani. NTUP pada bulan November 2020 sebesar 97,70%, naik 1,09% dibandingkan bulan yang lalu pada bulan Oktober, yakni sebesar 96,65%. Dan kalau kita perhatikan menurut subsektornya, untuk perkembangan nilai tukar usaha pertanian ini, semua subsektor mengalami kenaikan, dan kenaikan tertinggi terjadi pada subsektor hortikultura, yaitu sebesar 1,46%. Slide berikutnya adalah persentase perubahan nilai tukar petani pada bulan November 2020 di kawasan timur Indonesia. Kenaikan tertinggi terjadi di Sulawesi Utara, yaitu sebesar 1,51%, dan terendah tercatat terjadi di Sulawesi Selatan sebesar 0,10%. Sementara penurunan nilai tukar petani terbesar terjadi di Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 0,59%. Berikutnya adalah perkembangan ekspor dan impor Provinsi Maluku Utara pada bulan Oktober 2020. Nilai ekspor bulan Oktober 2020 mencapai 121,25 juta US dollar, naik 42,39% dibandingkan September 2020. Nilai ekspor Oktober 2020 nilai ekspor September 2020 mencapai 85,5
juta US dollars. Ini naik sebesar 42,39% terhadap Oktober 2020. Kalau kita bandingkan dengan nilai ekspor pada bulan Oktober 2019, yaitu sebesar 90,95 juta US dollars. Nilai ekspor ini naik sebesar 33,30% jika dibandingkan dengan Oktober 2020, yaitu sebesar 121,25 juta US dollars. Nilai ekspor sebesar 100% seluruhnya adalah ke Tiongkok. Nilai ekspor pada bulan Oktober dibandingkan dengan ekspor Oktober 2019 mengalami kenaikan sebesar 42,39%. Dan kalau kita perhatikan secara kumulatif, Januari Oktober 2019 dengan Januari Oktober 2020 terjadi kenaikan sebesar 5,06%. Share ekspor terbesar secara kumulatif yaitu sebesar 94,2% berupa komoditas besi dan baja dengan kode AS 72. Berikutnya adalah ekspor asal barang Maluku Utara menurut Pelabuhan Muat Ekspor sebesar 121,25 juta US dollar. Barang-barang asal Maluku Utara memang diekspor dari pelabuhan-pelabuhan di Maluku Utara, dan sebesar 2,77 juta US dollar itu diekspor dari pelabuhan di Jawa Timur, dan sebesar 0,20 juta US dollar diekspor dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di DKI Jakarta.
Sementara dari provinsi lain sebesar 2,97 juta US dollar atau sebesar 2,39% dari seluruh ekspor asal barang Maluku Utara. Berikutnya adalah perkembangan nilai impor. Nilai impor pada bulan Oktober 2020 mencapai 51,91 juta US dollars. Nilai ini turun sebesar 76,18% dibanding dengan September 2020. Kalau kita perhatikan nilai impor pada bulan Oktober 2019 yaitu sebesar 89,52 juta US dollars, mengalami penurunan sebesar 42,01% jika kita melihat nilai impor pada bulan Oktober 2020 yang lalu yaitu sebesar 51,91 juta US dollars. Berikutnya negara asal impor berasal dari Tiongkok sebesar 48,91 juta US dollars atau 94,23%. Kemudian sebesar 3,3 juta US dollars itu sebesar 5,77%. Impor berasal dari Australia. Kalau kita perhatikan, kita membandingkan antar tahun, bahwa nilai impor di bulan Oktober 2020 dibandingkan dengan impor Oktober 2019, impor yang terjadi pada Oktober lalu sebesar 51,91 juta US dollars mengalami penurunan sebesar 42,01%. Sementara kalau kita perhatikan secara kumulatif Januari-Oktober 2020 dibandingkan dengan Januari-Oktober 2019 mengalami kenaikan sebesar 96,93%. Impor terbesar adalah berupa mesin-mesin pesawat mekanik kode AS84 yaitu sebesar 46,47%, dan terbesar kedua berupa mesin peralatan listrik dengan kode AS85 sebesar 33,53%. Neraca perdagangan Maluku Utara pada bulan Oktober 2020 ini mengalami surplus sebesar 69,34 juta US dollars.
Berikutnya adalah perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang bulan Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2020. TPK pada bulan Oktober 2020 sebesar 37,03 poin, mengalami kenaikan jika dibandingkan bulan September yang lalu, yaitu sebesar 25,83. Sementara kalau kita bandingkan dengan Oktober 2019 yang lalu, tingkat penghunian kamar sebesar 37,03 poin tadi masih mengalami penurunan dibandingkan dengan Oktober 2019, yaitu 16,28 poin. Demikian, saudara-saudara sekalian, berita resmi Statistik Provinsi Maluku Utara bulan November 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.